Pertama kali ya peran Hasan dalam Balik Lampu. Iya. Kedua Tengku Umar dalam Sweet Wedding. Iya. Dan sang pencerah. Jadi seorang tokoh di sang pencerah itu namanya agak lupa saya juga. Itu dia adalah tokoh yang penguasa masjid. Iya. Ya, jadi tiga itu kalau disebut tiga. Sebetulnya film Indonesia akan lebih bagus jika didasari dari pemikiran folklore, ya. Karena folklore itu biasanya gambaran dari jalan pikiran, filosofi hidup. Sehingga kalau toh harus ada yang kita bikin, rasanya masih terlalu luas, masih banyak yang belum kita bikin. Karena pada intinya seharusnya berpikir orang modern itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan dengan latar belakangnya. Misalnya orang Indonesia tidak perlu berpura-pura sopan, dia sudah sopan dengan sendirinya. Dia rendah hati, dia menghargai orang tua dan sebagainya. Nah, tapi ketika informasi tentang budaya lain yang begitu deras, sekarang ini orang sudah hampir melupakan semua yang kita miliki termasuk folklore Indonesia. Nah, jadi kelihatannya kalau toh apa yang belum pernah saya bikin dan ingin saya bikin, dan dari dulu memang dari film saya pertama, dasar saya selalu folklore. Dasar saya selalu folklore, di mana misalnya Ponorogo, Reok Ponorogo, itu film saya Rembulan dan Matahari, itu menggambarkan bahwa sesungguhnya senjata yang paling tajam, kekuatan yang paling kuat adalah keluhuran budi. Jadi tidak perlu memukul, untuk apa memukul, ya kan? Kalau kata-kata kita dan kelakuan kita atau perangai kita membuat orang menjadi teduh. Nah, itulah menurut saya salah satu saya menggunakan folklore sebagai awal dari pembuatan film saya. Lalu film kedua saya, film ketiga saya, sampai film saya yang Masina sekalipun, itu sebetulnya penuturannya, dramaturginya adalah dramaturgi ya seperti kita melihat longshare di jalanan, kita melihat semacam hiburan-hiburan rakyat di pasar malam, dan kelihatan film saya tidak formal. Film saya selalu tidak formal. Film saya selalu kadang-kadang open ending, tidak harus happy ending atau sad ending, tapi justru open ending. Banyak dari film saya open ending. Nah, jadi persoalan bagi saya tidak menempatkan diri saya sebagai orang yang paling tahu sehingga bisa memutuskan harus happy atau harus sad ending. Tapi saya menempatkan diri sebagai layaknya folklore Indonesia yang rendah hati. Ya, kalau begini sepertinya tanggung jawab kita bersama. Nah, kira-kira gitu lah. Ya. Itu kerendahan hati orang Indonesia. Kerendahan hati yang tampak dalam naskah-naskah tidak tertulis, ya, naskah-naskah lisan di folklore Indonesia. Itu kuncinya. Kuncinya adalah tidak demagogik, tidak mengajari orang, tapi justru mengajak orang. Karena sebetulnya kita saudara, ya, tidak ada jarak antar kita. Nah, itulah sebabnya saya menganggap folklore itu harus digalakkan kembali. Karena biar bagaimanapun kita lebih suka jadi orang Korea ini daripada jadi orang Indonesia. Awalnya adalah saya mengusulkan pada Pak Teguh untuk kita ambil sih, kalau ceritanya nggak usah jauh-jauh deh, kita ambil dari cerita sekitar kita aja, sekitar kampung kita ini, apa yang dilakukan oleh orang-orang di tetangga kita. Makanya ketika saya harus ditugaskan mengumpulkan data-data tentang bagaimana apa yang harus dikemukakan, makanya saya menulis, dan dialog-dialog yang ada di mana, dialog yang ada di
balik ke Lambu itu bukan kami yang bikin, itu kami dengar dari orang-orang sekitar. Misalnya, San, sholat San, gitu, biar hidup terang, gitu ya, misalnya, jangan tidur mulu. Itu bukan kalimat saya dan kalimat Teguh Karya, itu kalimat dari tetangga saya. Terus mau ngapain lo? Lo mau ngomong apa? Gua nggak pernah keluar negeri. Mereka pada bilang dari Singapura, mereka bilang dari Bangkok, dari Hong Kong. Gua kemana? Tanah Abang juga kagak. Gitu. Terus kita naikin ke permukaan. Ya sekarang kita kawin nih. Terus udah kawin, terus gue mesti ngapain? Kita mau keluar dari rumah nggak boleh. Katanya mesti harus sama-sama mertua. Tapi mertua gayanya kayak gitu, maksain kehendak. Kan aku nggak bisa. Aku bilang jujur jadi supir taksi, dimarahin. Ya kan? Kalau jujur di hotel katanya gimana gitu. Jadi maksudnya gimana? Itu semua betul-betul bukan dari kami. Itu semua rekaman-rekaman yang saya rekam karena saya dulu bekerja di Hotel Indonesia di daerah Tanah Abang gitu kan, daerah situ. Maka saya merekam itu. Misalnya peristiwa di tempat transport, ya di tempat transport, yang saudara ini tolong ke depan ya, udah dimulai gini nih, brengsek nih orangnya, aduh mau pulang aja repot, nah, kayak gitu-gitu kira-kira ya. Jadi memang berangkat dari apa yang terjadi di sekitar kita. Itu tipsnya cuma satu, buka telinga, buka mata, buka perasaan, buka pikiran. Kamu hanya salah satu dari semua banyak orang di sekitar kamu.